Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Bung Harapan dan juga selamat hari Rabu teman-teman semua di seluruh penjuru Indonesia dan dimanapun kalian berada. Kembali kita akan update soal tim nasional kesayangan kita, Garuda. Selang 8 hari, kurang lebih kita akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga menghadapi Bahrain tanggal 10 dan selang 5 hari atau 5 hari kemudian kita akan kembali away. Dua-duanya away ke Qingdao, China untuk menghadapi China tentunya. Nah, kemarin video terakhir gue sudah memberikan sedikit gambaran terkait dengan rundown timeline tim nasional kita, kemudian juga soal Sintayong yang ngintip ya beberapa pemain China yang membela Shenhua di ketika menghadapi JDT di Johor tentunya, dan gue sempat bilang setelah ini setelah video itu gue akan mengeluarkan video untuk meraba kira-kira 27 pemain siapa aja yang dipanggil Sintayong provisional nih istilahnya atau sementara. Nah ternyata kira-kira tadi pagi mungkin ternyata sudah diumumkan dan teman-teman juga ada yang beberapa yang komen ya, wah bang gak usah ngeraba lagi bang, ternyata udah keluar nama-namanya. Dan memang tadinya kalau belum dikeluarin kita enak main tebak-tebakan ya sambil mengasah analisa kita. Ya walaupun mungkin 80% gua rasa kita semua bisa menebak lah, nggak perlu gua, nggak perlu siapapun pundit yang lain. Tapi kalian juga udah pinter-pinter, pastilah Calvin Verdong, Jai Itses, kemudian juga Nathan Choaon, Ragnar itu, kemudian Martin Paes itu udah pasti dipanggil Sintayong lah. Jadi 80-85% kita bisa nebak, tapi mungkin sekitar 3 sampai 4 nama mungkin itu yang akan agak tricky ya, siapa yang dipanggil atau dicoret gitu. Termasuk juga diantaranya misalnya Pratama Arhan yang kita tahu di Suwon dia nggak dapat minute play hampir 2 bulan. Meskipun waktu itu gue mikir kemungkinan dia akan dipanggil dan ternyata memang dipanggil. Nah, singkat kata ya ini kita akan mengulas ya bagaimana 27 nama pemain sementara yang sudah dipanggil oleh Sintayong, dan ini juga sebenarnya menjadi validasi ya dari beberapa video yang gua angkat sebelumnya, misalnya soal Sean Patinama contoh ya, dikatakan tiba-tiba ada yang mengangkat, ya gua nggak ngerti juga ya media sekarang itu segampang itu untuk mengutip tanpa cross check, katanya cedera ya, padahal setelah gua telusuri enggak gitu, dan memang enggak, itu Pak Sumarji juga udah ngomong enggak cedera dan buktinya dia dipanggil. Lalu pemain-pemain lainnya misalnya kalau Sayuri bersaudara kan gue sempat ngangkat juga kan dua atau video gue sebelumnya, itu juga memang sudah confirm ya, ini info A1 dari Maluku Utara United, itu memang cedera, tidak bisa atau tidak dipanggil. Kemudian juga nah kalau Rafael Strike itu gue juga ngangkat tapi cedera ringan, hanya punggung kakinya aja, dan ternyata memang dia dipanggil. Jadi kembali lagi bahwa apa yang tersaji 27 nama mungkin udah gue share dari tadi ya, tergantung editnya, itu memang gambaran dari update beberapa video gue sebelumnya. Nah kita akan bahas ya dari 27 nama ini, kita akan bisa lihat nanti kira-kira atau kita menebak-nebak ya formasinya seperti apa. Ya biasanya sih pakai 3 back ya, 3-4-3. Tapi kemudian siapa yang diturunkan dan posisinya apa. Nah ini juga sama, mungkin sekitar 70% kita sudah bisa menebak dan gua rasa kita sepakat ya. Tapi sisanya memang ini sangat dinamis ya, sangat fluktuatif, tergantung kondisi pemain-pemain yang ada dan juga tergantung keadaan di lapangan ya. Dan sedikit sebelum gua bahas soal formasi yang mungkin ditampilkan oleh Sintayong ya dari 27 nama yang sudah diumumkan, terkait dengan perkembangan situasi di Timur Tengah yang semakin memanas ya. Sekali lagi kita tidak mencampuri urusan politik, tapi gue cuma mau bilang mudah-mudahan imbasnya tidak ke tim nasional kita, karena bagaimanapun juga konflik di Timur Tengah ini kan ya, Bahrain tempat kita main nanti kan di Timur Tengah ya, mudah-mudahan gak ada masalah sehingga kita bisa menjalani pertandingan ini dengan fokus dan mudah-mudahan membawa 3 poin dari lawatan ke Bahrain ya untuk modal nanti menghadapi China. Oke, langsung aja ya. Di bawah Mister Gawang itu gua rasa kalau siapa yang diturunkan gak usah gue bahas. Yang pasti memang ini sesuai juga sama ya, karena Muhammad Tadi Satrio tidak dipanggil karena cedera, ya udah otomatis pasti itu ya Martin Paes. Kemudian deputinya itu adalah Hernando Ari Sutaryadi dan juga
Nario Argawinata ya. Ini udah pasti, yang pasti ya, udah pasti Bang Paes lah. Kemudian di lini belakang ini yang dipanggil adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat. Nah Jordi Amat juga sama kemarin seperti yang gue bilang, Pak Sumarji udah mengatakan ya Jordi Amat dipanggil, dan kemarin pun dia di saat menghadapi Shanghai Shenhua ya bersama Johor Darul Taksim, dia main 3 menit, 5 menit lah sama injury time. Jadi dia masuk menit 87. Ini juga dipanggil, dan kita nggak boleh membuli dia ya. Bagaimanapun juga dia sudah menjadi warga negara Indonesia, berusaha yang terbaik. Kalau ada kekurangan ya itu kan urusan pelatih ya. Pelatih juga pasti tahu untuk tidak katakanlah memasang dia secara sebagai starter ya. Walaupun usianya sebenarnya belum terlalu tua ya, 31 tahun, tapi memang agak sedikit ada penurunan, mungkin cedera atau apa. Leave it alone, yang penting yang pasti dia dipanggil dan udah pulih berarti kan. Kemudian Max Hilgers, nah ini semakin menguatkan juga nih. Kemarin gue mengatakan Hilgers dan Reinders itu aman main ya. Ini info A1 dan kita lihat dipanggil udah 99% udah pasti karena dia bisa main, available ya. Jadi ini kelihatannya hanya plot twist saja seperti biasa ya, tapi biarinlah, itu bagian dari entertainmentnya Pak Erick Thohir atau apapun rencananya. Kemudian Wahyu Pras. Nah Wahyu Pras ini satu-satunya pemain Maluku Utara United yang dipanggil. Seandainya Sayuri kalau seandainya Sayuri nggak pulih ya, kalau pulih ya berarti ada 3. Dan Wahyu Pras juga gue sedikit kasih catatan ketika menghadapi lawan Australia, walaupun main sebentar agak lumayan mainnya. Ya wajar lah, dia kan bukan pemain utama gitu, which is bagus juga. Artinya kompetisi ini tidak melihat asal usulnya, keturunan atau enggak, tapi selama dia bagus ya pasti akan dipanggil oleh Sintayong gitu loh. Nggak mungkin ada pemain bagus, brilian mau di Liga Madagaskar sekaligus di Liga Gabon pasti dipanggil kalau bagus kan gitu kan. Oke. Lanjut, Jai Itses, ya udahlah ya, gak usah dibahas panjang lebar. Asnawi Mangkualam, nah ini balik berkali-kali gue mengatakan pentingnya pemain bermain reguler. Ya walaupun dia di Port FC, di Thailand, Thai League yang mungkin kelasnya 11-12 lah dengan Indonesia, tapi dengan dia bermain reguler dan terasah competitiveness levelnya, kebugarannya dan sebagainya, dan akhirnya ya dia masih punya kans lah ya, walaupun tentunya masih ada Sandy Walsh yang juga dari update beberapa video gue terakhir itu sudah melakukan recovery yang cukup serius. Jadi bukan recovery yang awal. Jadi dan masih ada waktu lagi sekitar seminggu untuk pemulihan total. Jadi mudah-mudahan Sandy Walsh bukan hanya pulih secara fisik tapi juga pulih secara psikis ya. Seperti yang gue utarakan juga berkali-kali, kalau kalian yang main bola dan sering cedera atau pernah cedera cukup parah, misalnya ankle atau apalah ya, itu post traumatic injury itu pasti ada. Ya intinya tuh masih agak rasa ada ngilu atau ringkih gitu ya, walaupun fisiknya udah sembuh. Nah mudah-mudahan Sandy Walsh tidak mengalami itu atau sudah melewati fase itu ya, karena penting perannya, dan bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya pemain sejauh ini yang mencetak gol di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia buat Indonesia dalam sejarah ya. Apapun itu ya, walaupun golnya itu deflected dari tendangan Ragnar Mangun pas lawan Arab, tapi bagaimanapun juga ya gue nggak tahu ya, kalau ngelihat dia ini sangat firm mainnya gitu ya, dan orangnya juga beberapa kali di Qatar gue interview doorstop itu juga sangat oke banget ya. Dan gak tahu kenapa, bukan gara-gara gue fans Arsenal ya, tapi kalau ngeliat dia tuh kayak Ben White ya, dari posturnya, kemudian juga posisinya juga sama, versatile, bek kanan RB dan juga CB kanan. Lanjut biar gak terlalu lama, Pratama Arhan, kenapa ini dipanggil? Gue rasa bagaimanapun juga ya dia punya andalannya lah, lemparan ke dalam, semangatnya juga. Dan kemarin kita lihat ketika kita ditekan terus lawan Australia, kemudian Sintayong harus berpikir cepat seperti yang diutarakan di konferensi pers, lalu dia memasukkan Arhan, ditaruh di sisi kanan pertahanan dari Australia untuk membuat Australia tidak terlalu kurang ajar untuk menekan pertahanan kita gitu. Jadi tetap ada gunanya, dia punya speed, dia juga tetap ya salah satu back kiri terbaik kita lah ya, dengan segala kekurangannya dia nggak dapat minute play di Suwon FC. Oke, tapi meskipun sekarang kelihatannya dia ada di layar ketiga nih setelah Verdong dan juga Sen Patinama. Karena Sen Patinama minggu lalu sudah dapat starter pertama kali musim ini bersama Eupen. Jadi agak ada sedikit progres dibandingkan justru Pratama Arhan yang berbanding terbalik ya, nggak dapat minute play. Dan last but not least nih, gue salah satu idola gue juga dan mungkin kalian yang skillnya gue rasa juga gokil banget ini, Calvin Verdong yang musim ini kalau gue nggak salah, ya bukan nggak salah, memang iya. Ini data fakta data primer ya. Dia satu-satunya pemain di tim nasional kita
yang bermain setiap detik ya, gue ulangin setiap detik sejak musim ini bergulir ya, klub-klub dia main setiap detik, dan juga di timnas dia selalu main setiap pertandingan, selalu starter dan tidak pernah digantikan. Luar biasa. Jadi fisiknya oke, mainnya juga firm, bahkan juga kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan bola-bola atasnya gokil ya, walaupun nggak tinggi 174 cm kalau nggak salah, tapi dia beberapa kali timing jumpingnya itu bagus gitu, dan itu sangat vital. Kalau gue nggak salah antara lawan Arab atau lawan Australia gitu ya, dia ada 2 kali, atau di klubnya gue lupa, maaf ya, tapi intinya dia ada dalam beberapa momen itu melakukan clearance dengan kepala yang sangat vital, padahal dengan postur tinggi yang nggak terlalu tinggi lah. Dan berkali-kali juga gue bilang kalau ngelihat dia itu gue selalu keinget Dani Carvajal ya. Semuanya brewoknya, tinggi tubuhnya, gempel-gempelnya, dan juga kelincahannya. Bedanya kalau Carvajal di kanan, dia di kiri dan agak sedikit slim ya, Calvin Verdong. Oke, kita ke tengah. Ada Ivar Jenner, ini juga sama, cukup rutin main di Utrecht, walaupun kemarin sempat 1 kali dia nggak main sama sekali 1 pertandingan setelah international break bersama Young Utrecht. Nathan Chowan, seperti biasa, gue senang banget kalau dia bisa tampil sebagai DM ya. Nggak tahu nanti dimaininnkah oleh Sintayong dan di mana. Tapi kalau kita lihat dari tidak dipanggilnya, nah ini nih nggak ada nama Justin Hapner ya. Jadi memang berarti Justin Hapner belum dianggap belum memenuhi kualifikasi lah untuk main secara kebugaran. Dan kemarin pun di video gue kemarin juga gue update, dia sempat posting itu kayak ya ngedumel lah gitu ya, bahasanya ini paling pasnya ngedumel soal cederanya, mungkin nggak pulih-pulih atau lambat segala macem, dan dia report ya mungkin ya udahlah Sintayong nggak manggil dia. Artinya kalau kita lihat dari gambaran ini, maka yang main nanti back tengahnya adalah udah pasti Bang Jai, kemudian udah pasti Mads Hilgers tadi gue belum nyebut ya. Oh udah Mads Hilgers sudah ya gue sebut, sorry kalau tadi gue kelewatan. Dan juga Rizky Ridho. Ini udah hampir pasti lah begini ya, kalian juga pasti tahu. Ini gue hanya menekankan aja. Nah, Nathan Chowan, jadi mudah-mudahan gue pengen sih melihat dia di tengah itu berduet atau bertrio dengan Ivar Jenner dan juga Tom Hai. Ya, meskipun Tom Hai dalam beberapa pertandingan kelihatannya fisiknya agak ada sedikit tanda tanya atau challenging, bahasanya itu ya. Karena kemarin juga dia sempat megang rusuknya kesakitan dan bahkan diganti menit ke sekitar 1 jam permainan lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita minum dulu, ini agak panjang nih, kayaknya 15 menit sampai 17 menit nih. Karena ya Garuda Calling kan udah mulai kita lihat gambarannya seperti apa nanti tim nasional kita saat menghadapi Bahrain dan China dengan 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Nah, lanjut Nathan ya. Nah, Nathan sedikit lagi gue tambahin, malam ini timnya itu akan menghadapi Sheffield United. Ya, away di Championship Division atau EFL nanti dini hari jam 1.45. Mudah-mudahan sih, gue pasti nonton lah. Mudah-mudahan dia dimainkan. Nah, dari postingannya gue ngintip juga dia posting lagi di dalam bus on the way ke Sheffield ya. Jadi mudah-mudahan ini dapat tanda bagus, tapi kita nggak tahu lah. Kita tunggu aja. Yang penting dia tetap fit dan bisa nanti segera membela tim nasional Indonesia dan mudah-mudahan main bagus di lini tengah. Oke, itu Ricky Kambuaya biasanya sebagai backup ya. Dan ini lumayan, Ricky Kambuaya ini lumayan jadi langganan di Sintayong juga. Mulai dari round 2 ke Vietnam dia dipanggil walaupun gak selalu main ya. Kemudian di round 3 juga dua-duanya dipanggil ya, walaupun tentunya gak inti, tapi lumayan sering dipanggil lah, rajin dipanggil lah, rutin. Nah, kemudian next Eliano Renders ya. Ini pemain Zwolle yang baru saja diangkat sumpah menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini mungkin dia nanti akan bisa menggantikan posisi di flank kanan, mungkin. Walaupun dia versatile banget, bisa di wing kanan, wing kiri, bahkan juga sebagai right back, left back juga bisa kalau dipaksakan. Jadi kalau dulu ini seperti Gianluca Zambrotta, atau zaman dulunya lagi nih mungkin sebagian kalian belum lahir, itu Luis Enrique. Itu bisa semua posisi. Buat yang kalian main CM, kalau dulu tuh kalian bisa lihat tuh posisinya semua. Jadi L, C, R, terus L L, C, R, kemudian defender, DM, F gitu. Bisa semua. Renders ya, kemungkinan ya ditaruh di kanan mungkin. Nah, ini berarti saingannya nanti dengan Witan dan Marcelino Ferdinand. Meskipun kalau nggak salah ya,
2 atau 3 pertandingan terakhir itu Renders itu nggak main sama sekali. Ya ini juga mungkin menjadi menjadi pertimbangan dari Sintayong apakah menurunkan dia atau Witan yang sudah pulih kemarin juga udah main di Persija dan kelihatannya salah satu pemain andalan juga di bawah komando Sintayong atau Marcelino Ferdinand. Oke, kita itu benar-benar wilayah yang kita nebaknya kemungkinan susah ya karena mungkin Sintayong juga pusing dia gitu karena pertimbangannya tipis-tipis plus minusnya. Nah lanjutlah biar nggak terlalu lama. Tom Hai, nah ini tadi gue udah singgung ya, kalau dia bugar 100% pasti main. Tapi gue senangnya dia sudah mendapatkan tempat reguler di Leicester City ya. Ini pemain terakhir yang mendapatkan klub ya di antara seluruh pemain timnas. Kemudian ada Egy Maulana Fikri, ini juga sama statusnya kayak Kambuaya, tapi dia agak lebih banyak dapat kesempatan main setahu gue dibandingkan Ricky Kambuaya. Mungkin kalau ini gue gambarin di sepak bola Eropa dia kayak Isco dulu di Madrid ya. Jadi selalu cadangan yang ke-12. Ya kalau ada kesempatan kemungkinan bisa main. Kayak kemarin kan lawan Australia dia main kan dapat minute play lah dari bangku cadangannya. Jadi seperti itulah kira-kira. Kayak bukan camat ya, kalau camat kan cadangan mati. Kalau dia cadangan main gitu ya. Kemungkinan besar dia kalau situasinya bagaimana itu biasanya dapat minute play entah 10 menit, 20 menit gitu. Dan jangan lupa dia juga mencetak gol ke gawang Vietnam di round 2. Kemudian Witan Sulaiman tadi udah. Nah di depan ini lumayan banyak dipanggil ya. Meskipun dalam beberapa kesempatan Sintayong selalu bilang gue manggil 27 nama. Mungkin nanti jadi 23 kan didaftarin. Itu biasanya yang capable untuk main paling sekitar 15-16. Ya sisanya untuk backup lah dan untuk ya bikin pemain itu punya pengalaman kan. Bagaimanapun juga kalau mereka masih muda duduk di bangku cadangan kan juga biar mereka bisa tahu lah vibes-nya atau atmosfer pertandingan seperti apa. Oke, kemudian di lini depan ada 5 ya. Ragnar Oratmangun, Dender FC tentunya ini udah 2 pertandingan terakhir. Yang bersangkutan main sekitar setengah jam lebih sedikit. Ya jadi lumayan, mudah-mudahan kebugarannya udah balik. Rafael Strike, ini yang gue singgung di awal juga sempat cedera punggung kaki tapi kelihatannya nggak terlalu masalah. Mungkin hanya jadi kurang nyaman larinya atau apa gitu loh ya. Kayak kalian mungkin main bola terus kukunya berdarah. Nah pas main kan agak ganggu tuh ngegengges ya, mungkin kira-kira seperti itulah. Jadi bukan yang sampai dia kesakitan, nggak bisa lari atau apa yang cedera parah seperti Yasin Nafner enggak gitu. Jadi mudah-mudahan dia bisa fit dan seperti biasa ya main di sisi kiri ngebuka ruang gitu. Ini kalau yang paham bola ngerti nih peran dari Rafael Strike ya. Apalagi berkali-kali gue mengatakan kita harus lihat statistik data ya. Bagaimana kok lu bisa menganggap dia mainnya jelek? Emang Sintayong tolol apa mainin dia mulu? Dan salah satu pemain yang di bawah Sintayong itu minute play-nya paling banyak loh. Salah satu ya, Rafael Strike. Jadi itu tadi, mudah-mudahan nanti dia bisa memberikan memberikan space buat teman rekan timnya, entah buat Ragnar atau buat mungkin siapa striker yang baru tuh, pemain penyerang yang baru, Eleanor Reinders, kita nggak tahu. Dan kemudian Dimas Derajat, ini juga salah satu pemain lokal yang cukup baik penampilannya musim ini bersama Persib Bandung. Marek Rizaldi Persebaya sebagai backup dan juga Hoki Caraka pemain muda dari PSS Sleman yang kalau nggak ada pengumuman resmi ini gue akan meramalkan atau memprediksi meraba dia akan dipanggil juga. Kenapa? Karena memang setelah ada pelatih striker yang baru sih namanya siapa ya, gue lupa mulu ya ngikutin nama Korea susah soalnya. Itu memang touchnya dia ada satu gol yang berasal dari tipsnya pelatih striker kita yang baru gitu. Jadi pasti dikasih kesempatan lah ya, walaupun memang untuk main starter kelihatannya tidak mudah ya. Jadi tapi paling enggak dia seperti yang gue bilang tadi pemain muda, semoga semakin tertempa mentalnya dan terbiasa dengan atmosfer persaingan yang keras di round 3 nanti. Oke, itu tadi 27 pemain yang sudah diumumkan oleh Sintayong, nanti dicoret ada 4. Ini masih bisa fluktuatif. Yang pasti ini nanti akan didaftarkan hari sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya. Hari Kamis ya, besok berarti ya, besok tuh pendaftarannya. Jadi kalau untuk Hilgers sama Renders gak usah khawatir lah. Ini udah jelas-jelas info 1 mereka bisa main kok ya. Tinggal siapa nanti yang dicoret 4-nya dan kemungkinan nanti formasinya seperti apa. Nah, pertanyaan gue ke kalian adalah dengan 27 pemain ini, menurut kalian siapa yang dicoret atau kalian mau jawab pertanyaan yang kedua, seperti apa nanti formasi yang kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong? Tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Kita akan diskusi, kita akan menikmati ya perjalanan perjuangan dari tim nasional kita dalam upaya untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di utara Amerika Serikat, yaitu Kanada, Amerika Serikat,
bukan di utara Amerika Serikat, di utara benua Amerika, di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Alright, teman-teman semua, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menu makan siang kalian, menu sambil makan siang kalian, atau mungkin kalian nontonnya sambil beraktivitas apapun, sore-sore, tergantung kapan kalian nonton. Gue mengucapkan terima kasih atas atensi kalian dan sehat selalu. Bye-bye.